بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita telah memasuki bab yang ke-6 yang menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quranul Karim. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal yang berikutnya, wa yanbaghi idza arada al-qira'ata, dan sepantasnya lah apabila seorang hendak membaca Al-Quranul Karim, ayyunadhifa fahu bis-siwaki wa ghairihi, agar hendaknya dia membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak dan yang semisalnya. Wal ikhtiyaru fi siwaki ay yakuna bi'udin min arak, dan yang dipilih apabila seorang hendak bersiwak, hendaklah dia menggunakan siwak dari batang arak, dari pohon arak. Yang dimaksud pohon arak yaitu pohon siwak masyhur, banyak terdapat di padang pasir. Nah, di berbagai daerah di Jazirah Arabiyah, yang afdal menggunakan bahagian akarnya, karena itulah yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yajuzu bisairil idan wa bikulli ma yunadhif. Namun kalau seorang tidak mendapatkan siwak dari pohon arak, maka diperbolehkan dengan menggunakan batang-batang yang lainnya, ya, dari apa saja dan dari setiap yang membersihkan, sebab intinya adalah membersihkan. Akan tetapi apabila kita mendapatkan siwak yang berasal dari arak, maka itu tentunya lebih afdal, sebab itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kalau tidak ada, maka menggunakan apa saja yang dijadikan sebagai pembersih dari mulutnya, yang membersihkan giginya dan mulutnya, menggunakan sikat gigi dan yang semisalnya. Dan di sini beliau menyebutkan kal khirqatil khashinah, seperti menggunakan kain yang kasar, karena tidak ada siwak dari arak, maka dengan menggunakan batang apa saja. Nah, kalau tidak ada, maka dengan menggunakan kain yang kasar untuk menggosok gigi. Mungkin pada zaman beliau tentunya tidak secanggih sekarang ini, ya, berbagai macam model sikat gigi. Alhamdulillah, yang demikian ini cukup membersihkan.
wal isnan atau wal usnan, dua-duanya boleh. Ataukah menggunakan usnan, ini semacam tumbuh-tumbuhan yang digunakan entah daunnya atau apanya untuk membersihkan mulut. Nah, wa ghairi dzalika, dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya, apa saja yang digunakan untuk membersihkan gigi. Namun sekali lagi yang afdal adalah menggunakan siwak. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siwaku mataharatun lil fam wa mardatun lirrabb." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengamalkan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini lebih mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali apa yang kita mampu untuk kita bersiwak dengannya. Ya, sebab yang dimaksud dengan as-siwak di dalam bahasa Arab pun kullu ma yustaku bih. Segala sesuatu yang dijadikan untuk bersiwak, membersihkan giginya. Sehingga kalau tidak ada dari batang arak, ya, seperti di negeri kita sangat sulit untuk mendapatkan itu, maka dengan apa saja yang membersihkan gigi. Wa fi husulihi bil isba'il khashinati thalathatu awjuh. Dan bagaimana hukumnya membersihkan gigi dengan menggunakan jari? Ya. Misalnya kalau tidak ada kain yang kasar atau yang semisalnya, gimana hukumnya menggunakan jari untuk membersihkan gigi? Kata beliau ada 3 pendapat. Li ashabi Syafi'i rahimahullahu ta'ala, terhadap pengikut madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada 3 pendapat dari kalangan mereka. Ashharuha annahu la yahsul. Yang paling masyhur dari pendapat Asy-Syafi'iyah, para pengikut Asy-Syafi'i, bahwa membersihkan gigi dengan menggunakan tangan tidak menghasilkan. Ya, dalam artian tidak bisa disamakan dengan siwak ataukah dengan menggunakan alat-alat tertentu selain tangan. Wa tsani yahsul. Pendapat kedua mengatakan boleh. Ya, yang demikian ini hukumnya sama dengan bersiwak. Wa tsalitsu yahsulu illam yajid ghairaha wa la yahsulu in wujida. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa diperbolehkan ataukah menduduki kedudukan siwak apabila dia tidak mendapatkan yang lainnya. Sedangkan kalau dia mendapatkan yang lainnya, maka tidak dihukumi sama dengan siwak. Jadi di situ ada 3 pendapat dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Walhasil dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita berusaha untuk menggunakan alat pembersih yang dapat membersihkan dengan alat apa saja. Mendapatkan siwak dari arak itu lebih afdal. Kalau tidak ada, maka dengan apa saja membersihkan. Kalau tidak ada, ya apalagi kecuali dengan tangan. Ya, kalau tidak ada lagi alat yang lain dalam keadaan hajah sehingga seorang butuh untuk menggunakan tangan, maka itulah. Sebab tentunya menggunakan tangan lebih baik daripada tidak ada sama sekali, daripada seorang tidak membersihkan giginya. Wa yastaku ardan, dan apabila dia bersiwak hendaklah dia bersiwak dengan melebar, ya. Maksudnya kanan kiri kanan kiri. Nah, itu namanya ardan. Kalau tulan atas bawah, ya. Saya kira mungkin jarang ada yang sikat gigi dari atas ke bawah. Rata-rata kanan ke kiri. Nah, kata beliau bersiwak dengan ardan, dengan kanan kiri. Ini yang kata beliau dianjurkan. Nah, dan sebagian para ulama ada yang berhujjah dengan hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Hudzaifah, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili
yashusu fahu bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau jika bangun di malam hari maka beliau yashusu, ya, membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak. Yashusu. Kata yashusu ini, asyus, dalam bahasa Arab berselisih para ulama. Ada 5 pendapat dalam menjelaskan kata yashusu. Di antara pendapat itu ada yang mengatakan yang dimaksud yashusu adalah bersiwak dengan melebar, ya, kanan kiri. Nah, sebagian pendapat ada yang menafsirkan kata asyus demikian. Namun di sana ada 4 pendapat yang lainnya dan mereka melihat dari sisi bahasa. Wallahu a'lam. Mubtadi'an bil janibil ayman min famihi, yang dia memulai dari sebelah kanan dari mulutnya. Yani apabila dia bersiwak membersihkan giginya hendaklah dia mulai dari sebelah kanan. Wa yanwi bihi al-ityana bis sunnah, dan hendaklah dia meniatkan bahwa dia bersiwak dalam rangka untuk mendatangkan dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Pada saat bersiwak, ya, apakah bersiwak ini termasuk dalam perkara-perkara sunnah, dalam artian sama hukumnya seperti seorang bersisir, ya, ataukah melakukan hal-hal yang baik, ataukah bersiwak termasuk di antara perkara-perkara yang hukumnya imatatul adha, menghilangkan kotoran dan gangguan. Nah, ada sebagian dari kalangan para ulama bahwa bersiwak sama hukumnya seperti sisir, ya, ataukah memakai sendal atau yang semisalnya, ya, dari hal-hal yang suci yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan dalam perkara-perkara yang seperti ini dianjurkan memulai dengan yang kanan, memakai dengan menggunakan tangan kanan bersiwak, ataukah menggosok giginya dengan tangan kanan. Sehingga dimulai dari sebelah kanan. Namun sebagian dari kalangan para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan yang zahir yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa bersiwak termasuk di antara imatatul adha, perkara yang menghilangkan kotoran. Termasuk di antara perkara yang menghilangkan kotoran. Sehingga menghilangkan kotoran sama hukumnya seperti seseorang yang hendak membersihkan diri dari membuang hajat, ya, membersihkan diri dengan menggunakan tangan kiri, ataukah seorang hendak mengeluarkan kotoran dari hidungnya, mengeluarkan dengan tangan kiri. Hal-hal yang hubungannya dengan permasalahan menghilangkan kotoran dianjurkan menggunakan tangan kiri dan dimulai dari yang sebelah kiri. Sehingga mereka, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan yang bersamanya, mengatakan bahwa dianjurkan apabila seorang hendak menggosok gigi dengan menggunakan tangan kirinya. Dengan menggunakan tangan kiri, sebab termasuk di antara perkara menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran, dan ini wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian dari kalangan para ulama, yaqulu 'inda siwaki, hendaklah dia mengatakan pada saat dia bersiwak, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah barakah kepadaku dalam amalan ini, wahai Allah yang sangat rahmat di antara mereka yang pengasih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih. Namun anjuran ini membutuhkan dalil. Ya, sekedar dikatakan sebagian para ulama menganjurkan hal ini tidaklah cukup. Sebab seperti wirid-wirid, doa-doa, zikir-zikir membutuhkan dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar kita hendak berdoa, apa saja yang kita berdoa silahkan. Namun kalau menetapkan pada waktu tertentu, misalnya apabila seorang hendak bersiwak,
Ataukah pada saat dia sedang bersiwak dianjurkan mengucapkan Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Ini butuhkan dalil. Ya. Apabila tidak ada dalil, maka ini termasuk dalam perkara istihsan, menganggap baik satu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh syariah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik satu perbuatan tanpa dalil, maka sungguh dia telah mendatangkan syariat yang baru. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi hanya menukilkan bahwa ada sebagian para ulama. Ya, apakah beliau merajihkan? Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhasil dalam perkara ini ikhwan, dan perlu kita berhati-hati pula apabila kita membaca satu kitab yang dalam mazhab tertentu, misalnya kitab dalam mazhab Syafi'i atau kitab dalam mazhab Hanafi, Maliki dan yang semisalnya, hendaklah kita berhati-hati. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mengikat diri dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dalilnya maka itulah yang jadi pegangan. Dan apa yang tidak terdapat padanya dalil, siapapun yang mengucapkan, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, di dalam kitab-kitab mazhab itu sangat banyak sekali disebutkan furu'ul masail, cabang-cabang permasalahan, yang terkadang permasalahan itu tidak disertai dengan dalil dan tidak dibangun di atas hujjah. Ya, sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah kita punya taqyid, mengikat diri kita untuk selalu berjalan bersama Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab terkadang disebutkan oleh para ulama bukan dalam rangka untuk kita mengamalkannya secara mutlak. Ya, mereka para ulama yang menulis kitab-kitab mazhab, maksud mereka bahwa ini adalah perkataan mazhab, belum tentu kita harus mengamalkannya. Nah, namun mereka sengaja menyebutkan permasalahan-permasalahan secara rinci, ya, dan menyebutkan dari mazhabnya sekedar untuk memberikan kemudahan kepada para talibul ilm, kepada para penuntut ilmu, agar mereka pada saat mempelajari satu pelajaran seperti permasalahan fikih misalnya, mereka bisa isti'ab, mencakup, ya, dan meliputi setiap cabang-cabang permasalahan. Bukan untuk ditaklidi, bukan untuk ikut-ikutan tanpa disertai dengan dalil. Inilah yang diperingatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti', pada saat beliau mengajarkan kitab yang dibangun di atas madhab Hambali, ya, kitab yang dikenal dengan kitab Zadul Mustaqni', beliau mensyarah, menjelaskan matan tersebut yang masyhur dengan syarah Al-Mumti'. Ya, di sana banyak sekali perkara-perkara yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyelisihi pendapat Al-Hambaliyah, Al-Hanabilah. Ya, beliau menyelisihi. Kenapa? Sebab terkadang disebutkan permasalahan tersebut tanpa dibangun di atas dalil. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan dalam kitab-kitab mazhab sekedar untuk memudahkan, bukan kemudian untuk kita ta'assub, fanatik, taklid, buta terhadap apa yang mereka sebutkan. Qala al-Mawardi min ashabi Syafi'i, berkata al-Mawardi di antara para pengikut mazhab Syafi'i, yustahabbu ay yastaka fi zahiril asnani wa batiniha, dianjurkan seorang apabila dia hendak bersiwak bahagian luar dan bahagian dalamnya, bahagian luar gigi dan bahagian dalam giginya. Wa yumirru as-siwaka ala atrafi asnani, dan hendaklah dia menggosok dengan menggunakan siwak di bahagian ujung-ujung giginya. Wa karasi adrasi, dan bahagian kursi-kursi adras, ya. Gigi apa itu namanya, ikhwan? Yang bagian dalam itu setelah taring. Geraham. Nah, ya, pada gigi-gigi gerahamnya, tempat dudukannya hendaklah dibersihkan. Walhasil kesimpulannya adalah membersihkan yang mana yang memungkinkan bagi kita untuk membersihkannya, ya. Bahagian dalam, bahagian luar, bahagian atas, bahagian bawah, apa saja yang memungkinkan bagi kita untuk membersihkan. Bahkan celah-celah bahagian gigi ini pun butuh untuk dibersihkan, ya.
Dan walhamdulillah sekarang sangat zaman yang sikat gigi sangat banyak sekali dan bermacam-macam. Ya, dan di antara sikat gigi tersebut ada yang memang dibuat dan dirancang untuk bisa menggosok bahagian dan celah-celah gigi tersebut. Ini pun dianjurkan untuk dibersihkan. Wallahu alam. Na'am. Wa saqfi halqihi, bagian atap di bagian kerongkongannya, yakni di langit-langitnya. Imraran rafiqan, dengan menggosoknya dengan lembut. Ya. Sebab kalau dengan kasar tentunya akan memudaratkan. Qalu, dan mereka mengatakan wa yambaghi ayyastaka bi'udin mutawassitin. Dan hendaknya apabila seorang hendak bersiwak dengan menggunakan batang siwak yang tengah-tengah keadaannya. La syadidil yabusati wa la syadidir rutubah, tidak terlalu kering dan tidak pula terlalu basah. Tidak terlalu kering dan tidak pula terlalu basah. Nah, ini juga membutuhkan dalil. Tapi mungkin yang mereka maksudkan dari sisi kesehatan. Kalau yang dimaksudkan dari sisi kesehatan, hendaklah menggunakan siwak ini atau menggunakan pasta gigi ini dan seterusnya, yang demikian dikembalikan pada masalah kesehatan, mana yang lebih baik. Nah, akan tapi kalau dikembalikan pada syariat, ya, bahwa dianjurkan menggunakan siwak yang tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, butuhkan dalil. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Musa al-Asy'ari, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku bisiwakin ratbin, menggunakan siwak yang basah, ya, yang ratb, yang masih basah, menunjukkan bahwa wallahu alam butuhkan dalil untuk dikatakan dianjurkan menggunakan siwak yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Qala fa in istadda yabasuhu layyanahu bil ma', apabila terlalu kering siwak tersebut, hendaklah dia lembutkan dengan menggunakan air. Wala ba'sa bi isti'mali siwaki ghairihi bi idnih, dan tidak mengapa menggunakan siwak orang lain kalau orang itu mengizinkan. Ya, menggunakan siwak berdua. Nah, ataukah menggunakan sikat gigi, satu sikat gigi dipakai berdua. Ini hukumnya boleh, yang jelas apabila diizinkan oleh yang memiliki. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairi. Nah, ini permasalahan yang lain. Adapun kalau mulutnya menjadi najis disebabkan karena ada darah atau yang semisalnya atau yang lainnya. Ya. Ada darah yang keluar. Kata beliau, adapun kalau mulut tersebut menjadi najis karena adanya darah. Dari sini beliau memberikan isyarat bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala merajihkan pendapat bahwa darah termasuk najis. Ya, padahal yang sahih dalam hal ini darah, ya, selama itu bukan darah haid atau nifas, darah segar, ya, darah yang normal yang keluar dari tubuh manusia, yang sahih bukan najis. Tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Tidak ada dalil yang sahih yang datang dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan najisnya darah. Kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal bahwa darah hukumnya adalah suci. Oleh karena itu para sahabat masih saja mereka mengerjakan salat dalam keadaan pakaian-pakaian mereka dilumuri darah. Pakaian mereka dilumuri darah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Dalam sebagian kitab sunan disebutkan bahwa ada dua orang yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ribaut, bertugas di malam hari, menjaga daerah perbatasan. Lalu kemudian kedua orang ini pun melakukan ribaut. Salah satunya tertidur, ya, bersiap-siap untuk bangun menggantikan di malamnya apabila telah selesai tugas yang satunya. Maka pada saat temannya tertidur, maka yang satunya pun mengerjakan salat. Pada saat dia mengerjakan salat, maka datanglah salah seorang musyrik yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia melihat sahabat tersebut, maka dia pun memanah sahabat yang sedang mengerjakan salat dan mengenai salah satu dari betisnya yang menyebabkan darah mengucur.
dengan deras dari tubuhnya dan dia tetap melanjutkan sholatnya. Ya, sahabat ini tetap melanjutkan sholatnya dalam keadaan darah mengucur. Kalaulah yang demikian membatalkan sholat disebabkan karena najisnya, tentulah akan dihentikan oleh sahabat tersebut. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, banyak dari kalangan mereka yang tidak memiliki pakaian kecuali beberapa helai saja. Sehingga di antara mereka ada yang mengerjakan sholat, bahkan banyak dari mereka yang mengerjakan sholat dengan darah-darah yang masih terdapat pada pakaian-pakaian mereka yang melekat. Nah, walhasil kesimpulannya bahwa darah asal hukumnya suci. Ya, kita tidak bisa mengatakan najis, sehingga untuk menghukumi najisnya mulut disebabkan karena ada darah, ini pun membutuhkan dalil. Ini pun membutuhkan dalil. Nah, di sini beliau mengatakan apabila mulutnya itu menjadi najis disebabkan karena ada darah atau yang selainnya, fa innahu yukrahu lahu qira'atul Qur'an qabla ghaslih. Kata beliau maka dibenci, dimakruhkan bagi dia untuk membaca Al-Qur'an sebelum dia membersihkannya. Wa hal yahrum, apakah diharamkan baca Al-Qur'an karena adanya darah yang kata beliau itu najis? Qala Ar-Ruyani min ashabi Syafi'i an walidihi, berkata Ar-Ruyani di antara murid-murid Imam Syafi'i dari orang tuanya, yahtamilu wajhain, bahwa ada dua sisi jawaban dalam hal ini, apakah haram atau makruh. Wal asahhu la yahrum, yang sahih dari pendapat Asy-Syafi'iyah bahwa hukumnya tidak haram, yakni hanya makruh saja. Namun wallahu a'lam bissawab, ya, yang rajih dalam hal ini boleh, tidak dimakruhkan sama sekali. Darah yang terdapat pada mulut tidaklah termasuk najis. Wallahu a'lamu bissawab. Faslun, pasal yang berikutnya. Yustahabbu an yaqra al-Qur'ana wa huwa ala taharah. Dianjurkan seseorang membaca Al-Qur'anul Karim dalam keadaan dia suci. Tentunya ini yang paling afdal. Dalam keadaan suci, lalu dia beribadah, membaca Al-Qur'anul Karim, ataukah melakukan ibadah yang lainnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di antara sifat Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim dari hadits Al-Muhajir bin Kunfud. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallah illa ala tuhur." Sesungguhnya aku benci berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dalam keadaan suci. Sehingga dalam keadaan suci merupakan keadaan yang terbaik bagi seorang untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, suci dari hadas. Hadas yang kecil ataukah hadas yang besar. Lalu bagaimana kalau dia dalam keadaan berhadas, dia hendak membaca Al-Qur'an, apa hukumnya? Kata beliau di sini, fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin. Namun apabila dia hendak membaca Al-Qur'anul Karim dalam keadaan berhadas, ya, maka kata beliau boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Perlu kita mengetahui ya ikhwan, bahwa hadas itu ada dua macam. Hadas ada dua macam, atau ada dua bagian. Ada hadas yang asghar, hadas yang kecil, yang diangkat dengan berwudu. Hadas yang kecil seperti apa ya kawan? Seperti apa? Ya, buang angin. Nah, ya, apakah dengan durat atau fusa? Apa lagi? Iya. Apa yang keluar dari dua jalan? Nah, secara umum. Apa lagi? Sebutkan pembatal-pembatal wudu. Keluarnya madi.
Apalagi ya kawan? Keluarnya wadi. Apalagi? Makan daging unta. Nah. Ya. Dan yang lain. Ya. Tidur dan yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan hadas asghar, hadas yang kecil. Ada yang disebut dengan hadas akbar, hadas yang besar, seperti seorang dalam keadaan junub. Demikian pula seorang wanita yang dalam keadaan haid. Nah, maksud beliau di sini apabila dia membaca dalam keadaan berhadas. Yang dimaksud oleh beliau adalah hadas yang kecil. Karena nanti beliau akan bahas tentang hadas yang besar. Yang maksud beliau di sini, seorang yang hendak membaca Al-Quran Al-Karim dalam keadaan berhadas, maksudnya hadas yang kecil. Kata beliau, boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini banyak. Dan perkara yang diketahui. Namun penukilan ijma' tentang bolehnya wallahu alam perlu diteliti kembali. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa riwayat dari para ulama salaf, bahkan dari para sahabat, mereka tidak itu dalam hal menyentuh mushaf. Mungkin nanti akan disebutkan tentang masalah menyentuh mushaf Al-Quran Al-Karim. Adapun dalam masalah membaca diperbolehkan. Ada sebagian dari kalangan para ulama, sedikit dari kalangan mereka yang tidak menyukai untuk membaca Al-Quran walaupun hadasnya hadas yang kecil. Dan mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhri." Sesungguhnya aku benci berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dalam keadaan suci. Sehingga penukilan ijma' yang beliau sebutkan di sini perlu diteliti kembali. Allahu a'lam. Qala Imamul Haramain, berkata Imamul Haramain, yaitu Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, "Wa la yuqalu irtakaba makruhan." Dan tidaklah dikatakan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, dia telah melakukan satu hal yang makruh. Tidak dikatakan demikian. Bal huwa tarikun lil afdal, tapi dia hanya meninggalkan yang paling afdal. Ya, tentunya keadaan yang paling afdal adalah seorang dalam keadaan suci. Namun kalau dalam keadaan berhadas, apakah boleh membaca Al-Quran? Kata beliau boleh. Bahkan beliau menukilkan kesepakatan para ulama. Dan ini yang sahih, diperbolehkan seorang yang dalam keadaan berhadas kecil untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Aisyah, kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Dan membaca Al-Quran termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam yajidil ma'a tayammam. Nah sekarang, kalau dia ingin dalam keadaan suci membaca Al-Quran Karim, sementara dia dalam keadaan berhadas kecil, dia ingin berwudu, maka dia mencari air, dia tidak mendapatkan air. Maka, apakah diperbolehkan bagi dia bertayammum? Sehingga apabila dia telah bertayammum, maka pada saat dia membaca Al-Quran Karim, keadaannya seperti orang yang dalam keadaan suci membaca Al-Quran. Kata beliau di sini, fa illam yajidil ma'a tayammam. Kalau dia tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka dia diperbolehkan bertayammum. Sehingga apabila dia membaca Al-Quran Al-Karim setelah dia tayammum, maka statusnya dia dalam keadaan suci. Sebab tayammum mengangkat hadas sementara waktu selama belum ada air. Selama belum ada air.
berdasarkan pendapat yang sahih, pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Bahkan bukan hanya membaca Al-Quran, diperbolehkan bagi dia mengerjakan sholat dengan bertayamum. Wal mustahabatu fi zamanil mahkumi bi annahu tuhurun hukmuha hukmul muhdits. Lalu beliau menjelaskan tentang wanita yang mustahadah. Ya. Yang dimaksud wanita yang mustahadah yaitu seorang wanita yang mengalami penyakit. Nah, penyakit yang disebabkan urat yang bocor. Ya, disebabkan urat yang bocor yang disebut al-adil yang keluar, yang menyebabkan darahnya terus keluar. Ya, walaupun bukan pada masa-masa haidnya, darahnya terus keluar. Wanita yang seperti ini disebut mustahadah. Ya. Dan mustahadah ini memiliki hukum-hukum tersendiri. Hukum asalnya dia adalah wanita yang dalam keadaan suci. Berbeda antara wanita haid dengan wanita mustahadah. Wanita haid tidak diperbolehkan salat, tidak diperbolehkan berpuasa. Berbeda dengan wanita yang mustahadah, hukumnya sama seperti wanita yang dalam keadaan suci. Boleh bagi dia mengerjakan salat, bahkan wajib. Ya, demikian pula diwajibkan bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan hukum-hukum yang lainnya di mana al-mustahadah dihukumi seperti orang dalam keadaan suci. Nah, kata beliau, seorang wanita yang mustahadah pada zaman yang dihukumi bahwa dia suci, hukumnya sama dengan hukum al-muhdits, sama dengan hukumnya orang yang berhadas. Nah, ini pun membutuhkan dalil. Nah, apa dalilnya bahwa orang atau wanita yang mustahadah hukumnya sama dengan hukum orang yang berhadas? Ya. Kalau seorang yang berhadas tidak boleh mengerjakan sholat. Berbeda dengan wanita yang mustahadah. Diwajibkan bagi dia untuk mengerjakan sholat. Ya. Tentunya di sana ada adab-adab tersendiri. Dalam hal dia harus berwudu pada saat dia hendak mengerjakan sholat yang wajib. Ya. Kalau dia hendak mandi, sebagian dari kalangan para ulama salaf, para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mandi setiap salat 5 waktu. Namun ini tidak wajib. Yang wajib bagi dia adalah mengerjakan berwudu pada saat dia hendak mengerjakan salat, setiap salat 5 waktu. Nah, sehingga menghukuminya seperti wanita atau seorang dalam keadaan berhadas ini membutuhkan dalil. Yang sahih bahwa wanita mustahadah hukumnya sama dengan orang yang suci. Ya, boleh bagi dia membaca Al-Qur'anul Karim. Diperbolehkan. Wa ammal junubu wal haid. Nah, ini permasalahan yang baru. Ya, permasalahan yang baru tentang hukumnya orang yang dalam keadaan junub dan haid membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Orang yang berhadas besar. Kalau yang tadi yang dibahas hadas kecil, sekarang hukumnya orang berhadas besar. Seperti seorang yang dalam keadaan junub dan wanita yang dalam keadaan haid. Kata beliau, fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Qur'an. Sesungguhnya diharamkan atas keduanya, wanita yang junub dan haid, membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an. Sawa'un kana ayatan aw aqalla minha. Apakah dia membaca satu ayat atau lebih sedikit kurang dari satu ayat, tetap enggak boleh. Ya. Tetap tidak diperbolehkan. Jadi kalau dia dalam keadaan junub dan haid, kalau dia hanya membaca zalikal kitabu la raiba fihi, setengah ayat, tetap enggak boleh. Nah, diharamkan, kata beliau. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani ala qalbihima min ghairi talaffuzin bihi. Dan diperbolehkan bagi keduanya untuk membaca Al-Qur'an, menjalankan Al-Qur'an dari hatinya. Ya. Dari hatinya tanpa dia melafazkan. Tanpa dia melafazkan. Misalnya dia melihat mushaf
Ataukah dia mengingat? Cukup dalam hatinya saja, jangan dia lafazkan. Baca qul huwallahu ahad dari hati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tapi jangan dilafazkan. Kata beliau. Diam aja. Nah. Atau misalnya melihat mushaf tanpa disentuh ya. Melihat mushaf. Baca dengan hati. Ini kata beliau ya. Wa yajuzu lahuma an-nadharu fil mushaf, dan boleh bagi keduanya untuk melihat ke mushaf. Wa imraruhu 'alal qalbi, dan melewatkannya atau membacanya dengan hati. Imraruhu 'alal qalbi, yakni membaca dengan hati. Ya, tentunya ini sulit. Ya. Oke, gimana membaca dalam hati? Sekedar dilihat. Nah, walhasil di sini beliau menyebutkan dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, hukum membaca Al-Quran Al-Karim. Hukum membaca Al-Quran bagi seorang yang berhadas besar, junub dan haid. Permasalahan yang kedua tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran Al-Karim. Adapun masalah yang pertama dalam hal membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid, telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Antara mazhab yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Di sana ada sebagian, bahkan banyak dari kalangan para ulama, sebagian menisbahkannya kepada jumhur, bahwa tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan haid membaca Al-Quran. Sama seperti yang beliau sebutkan. Ya, walaupun satu ayat, walaupun setengah ayat, tidak boleh. Dan mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antara dalil tersebut adalah hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar yang masyhur diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an." Tidak diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan junub dan haid membaca sesuatu dari Al-Quran, sesuatu sedikit pun. Dia tidak boleh membaca dari Al-Quranul Karim. Nah, tidak diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Namun sayang sekali hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebab hadis ini berasal dari jalan Ismail bin Iyyash, meriwayatkan hadis dari Musa bin Uqbah, dari Nafi' maula Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Ismail bin Iyyash, beliau seorang Syami, berasal dari Syam. Ya. Beliau apabila meriwayatkan hadis dari orang-orang Syam, dari penduduk negerinya, maka beliau orang yang thiqah, yang sangat terpercaya riwayatnya. Akan tetapi kalau Ismail bin Iyyash meriwayatkan hadis dari selain orang Syam, kalau dia meriwayatkan hadis dari orang Irak atau dari orang-orang Madinah, dari Makkah, dari Ahlul Hijaz, maka hadisnya lemah, bahkan mungkar. Bahkan hadisnya mungkar. Nah, dalam sanad ini Ismail bin Iyyash meriwayatkan hadis dari orang Madinah. Dari orang Madinah, Musa bin Uqbah. Maka hadis ini dihukumi oleh para ulama hadis mungkar. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Hadis ini dhaif. Di sana ada hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana 'ala kulli halin ma lam yakun junuban." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau membacakan kepada kami Al-Qur'anul Karim selama beliau tidak dalam keadaan junub. Selama beliau tidak dalam keadaan junub. Berarti kalau dalam keadaan junub beliau tidak membaca Al-Quran Al-Karim. Namun riwayat ini pun riwayat yang lemah. Karena hadis ini berasal dari jalan Amr bin Murrah, meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Salamah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Amr bin Murrah
yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Salamah, dia meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Salamah dan dia mencela Abdullah bin Salamah. Dalam riwayat itu beliau mengatakan, haddatsana Abdullah bin Salamah, inna lana'rifuhu wa nunkiruh. Telah memberitakan pada kami Abdullah bin Salamah, kami mengenal dia, namun kami mengingkari dia. Ini salah satu bentuk celaan, cercaan kepada seorang perawi. Yang mencerca siapa? Yang meriwayatkan hadis darinya. Dan dia lebih kenal daripada yang lain. Sehingga hadis ini pun dilemahkan oleh para ulama. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada hadis yang sahih wallahu a'lam bishawab yang menunjukkan tidak diperbolehkannya bagi seorang yang dalam keadaan junub dan haid untuk baca Al-Qur'an. Sehingga kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal diperbolehkannya, dan ini pendapat yang datang dari sebagian para ulama salaf seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa beliau mengatakan lam yara lil junubi ayaqra al-Qur'ana ba'san. Beliau tidak menganggap bermasalah apabila seorang yang dalam keadaan junub membaca Al-Qur'anul Karim. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sehingga kesimpulannya diperbolehkan seorang yang dalam keadaan junub, wanita yang dalam keadaan haid untuk membaca Al-Quran Karim. Permasalahan yang kedua, masalah menyentuh mushaf. Ini juga perkara yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, antara mereka yang membolehkan dan mereka yang tidak membolehkan. Walhasil dalam hal ini pembahasan yang cukup panjang, yang kesimpulannya wallahu a'lam bishawab, hendaknya seseorang tidak menyentuh mushaf apabila dia dalam keadaan berhadas. Sebab inilah yang difahami oleh para ulama salaf radhiyallahu ta'ala. Telah datang riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Salman Al-Farisi. Pada saat itu Salman Al-Farisi selesai menunaikan hajat. Selesai menunaikan hajatnya. Ya. Lalu kemudian datang orang-orang hendak bertanya kepada beliau. Ya. Lalu kemudian ada orang yang menyodorkan mushaf, maka beliau mencegah. Ya. Dan beliau tidak hendak menyentuh mushaf Al-Qur'an Karim. Sambil beliau mengatakan is'alu, ya, silahkan kalian hendak bertanya, bertanyalah. Fa inni la amassu al-mushaf illa ala tahir. Sesungguhnya saya tidak menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Dan juga datang dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Beliau mengatakan la yamassu al-mushaf illa tahir. Tidak ada yang menyentuh mushaf Al-Qur'an Karim kecuali dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan suci, sehingga hendaknya seorang tidak menyentuh mushaf ya dalam keadaan berhadas. Namun apabila dia hendak memegangnya, maka hendaklah memakai pelapis sampai dia mensucikan dirinya, mengangkat hadas yang besar atau hadas yang kecil. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ajma'al muslimuna ala jawazi at-tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir was salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika min al-adhkar lil junubi wal haid. Dan sepakat kaum muslimin tentang bolehnya bagi orang yang junub dan wanita yang haid untuk bertasbih. Ya. Dia mengucapkan subhanallah boleh, atau mengucapkan la ilaha illallah boleh, atau mengucapkan alhamdulillah, ataukah mengucapkan Allahu akbar, ataukah bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepakat para ulama boleh walaupun dia berhadas besar. Walaupun dia berhadas yang besar, ini sepakat. Oleh karena itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Atiyah mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan para wanita dari rumahnya. Bahkan orang-orang yang dalam keadaan haid, mereka pun harus keluar dari rumahnya. Fa yukabbirna bi takbirihim, dan mereka mengucapkan takbir para wanita ini. Yang dalam keadaan haid pun mereka ikut bertakbir, ya, mengikuti takbirnya kaum lelaki pada saat itu. Menunjukkan bahwa ya mereka bertakbir walaupun dalam keadaan berhadas, dalam keadaan haid. Yang demikian ini boleh. Nah, ini juga merupakan salah satu dalil
mereka yang membolehkan bacaan Al-Quran. Apa bedanya antara bersolawat, bertasbih, bertahmid dengan baca Al-Quran Karim? Selama tidak ada dalil yang sahih, maka kembali pada hukum asal bolehnya. Wallahu a'lam. Qala ashabuna berkata, ya, ashabuna maksudnya dari kalangan para pengikut mazhab al-Imam Syafi'i. Wa kadza idza qala li insanin, demikian pula kalau seorang berkata dan mengatakan pada seorang, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Misalnya orang ini dalam keadaan junub, ya, dia mempunyai seorang anak. Kebetulan anaknya bernama Yahya. Anaknya bernama Yahya. Nah, dia ingin menyuruh anaknya untuk mengambilkan untuknya kitab, ya, mengambilkan untuknya sebuah kitab misalnya. Maka dia mengatakan, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Padahal lafaz ini terdapat dalam Al-Quran, dalam surah Maryam. Ya. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat, dengan erat. Nah, dia mengatakan pada anaknya, padahal dia dalam keadaan junub, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan, lafaz yang dia ucapkan ini ada di dalam Al-Quran Karim. Apakah boleh padahal dia dalam keadaan junub? Coba lihat. Ya. Mereka yang mengharamkan membaca Al-Quran Karim bagi orang junub dan haid, itu akan banyak cabang-cabangnya lagi. Dan memusingkan. Ya, bikin orang pusing. Cukup kita mengatakan, boleh baca Al-Quran. Tenang. Ya. Semuanya boleh. Cabang-cabangnya semuanya boleh. Nah, karena tidak ada hadis yang dibangun di atas dalil yang sahih dalam hal ini. Nah, sekarang kalau orang mengatakan kepada seseorang, misalnya anaknya bernama Yahya, dia mengatakan, ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Apakah itu boleh? Kata Nawawi, wa qasada bihi ghairal Qur'an fa huwa jaiz. Kalau dia memaksudkan bahwa dia tidak membaca Al-Qur'an, ya boleh. Ya. Dia tidak membaca Al-Qur'an Karim, maka boleh. Berarti kalau dia memaksudkan bacaan Al-Qur'an, maka tidak diperbolehkan. Nah, ya, dan di sana ada misal-misal, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, yang terkadang seorang menggunakannya untuk berdialog dengan orang lain, padahal itu adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Wa kadza ma asbahah, demikian pula yang semisalnya. Wa yajuzu lahuma ay yaqula 'indal musibah, dan boleh bagi orang yang junub dan haid untuk mengatakan pada saat ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, idza lam yaqsidil qira'ah, kalau dia tidak memaksudkan membaca Al-Quran. Jadi ini kembalinya kepada niat, ya. Kalau dia maksudkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maksudnya baca ayat, haram. Tapi kalau maksudnya tidak, maka boleh. Ya. Qala ashabuna al-Khurasaniyun, berkata para pengikut mazhab Syafi'i dari kalangan Khurasan, wa yajuzu ay yaqula 'inda rukubid dabbah, boleh bagi dia orang yang junub dan haid untuk mengatakan pada saat dia mengendarai sebuah kendaraan, untuk mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Padahal itu ayat terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 13. Tapi juga termasuk zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kalau seorang hendak, ya, melakukan perjalanan, naik di atas kendaraannya, di antara doa yang dianjurkan adalah mengucapkan doa zikir subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, kembali lagi kepada niat. Kalau yang dia maksudkan bukan membaca Al-Quran, maka boleh. Wa inda doa, pada saat dia hendak berdoa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idza lam yaqsidil qiraah, kalau dia tidak memaksudkan membaca Al-Quran, maka boleh. Kalau maksudnya baca Al-Quran, tidak boleh. Walhasil cabang-cabang ini semua, ya, kita beristirahat darinya kalau kita mengatakan bahwa diperbolehkan orang yang junub
orang yang dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Ya, selesai. Ketika dia membaca Rabbana atina fid dunya, tapi dia maksudkan Al-Quran, boleh, silahkan. Ya. Karena hadis-hadis yang datang dalam hal ini tidak ada yang sahih. Wallahu a'lam. Qala Imamul Haramain, berkata Imamul Haramain, fa idza qala al-junub bismillah walhamdulillah. Apabila orang junub mengatakan, orang dalam keadaan junub mengatakan bismillah walhamdulillah, fa in qasada al-Qur'ana asa. Kalau dia memaksudkan bacaan Quran, dia bermaksiat. Ya. Wa in qasada dzikra aw lam yaqsid syai'an lam ya'zan. Ataukah dia memaksudkan zikir atau dia tidak maksudkan sesuatu, maka dia tidak berdosa. Jadi kembali kepada niat. Wa yajuzu lahumā qirā'atu mā nusikhat tilawatu. Boleh bagi orang yang junub dan wanita yang dalam keadaan haid untuk membaca ayat yang sudah dihapus bacaannya. Karena ada beberapa ayat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun diangkat lagi lafaznya oleh Allah sehingga tidak terdapat dalam mushaf Al-Qur'an. Di antara ayat itu yang disebutkan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hukum rajam. Apabila seorang melakukan perzinahan, laki atau wanita, dalam keadaan dia telah menikah, maka hukumnya adalah rajam, dilempari batu sampai dia mati. Ayatnya ada, pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Namun lafaz dari ayat itu diangkat oleh Allah sehingga tidak terdapat dalam mushaf Al-Qur'an, adapun hukumnya tetap. Ya, adapun hukumnya tetap diberlakukan oleh Nabi SAW dan Al-Khulafa'ur Rasyidun setelahnya. Ayat itu berbunyi, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ya, laki-laki syekh maksudnya yang sudah menikah dan wanita yang sudah menikah apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya. Rajamlah keduanya. Ini pernah menjadi ayat yang diturunkan dan para sahabat pernah membaca ayat ini. Namun diangkat kembali lafaznya oleh Allah. Oleh karena itu para ulama sepakat untuk tidak menyebutkan lafaz ini di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim. Kata beliau, boleh ya, membaca ayat yang sudah tidak terdapat di dalam mushaf, boleh dibaca oleh orang yang junub dan haid. Sekali lagi bahwa ini berdasarkan pendapat mereka yang membedakan ya, hukum junub haid dalam hal membaca Al-Qur'anul Karim. Yang sahih dalam semua apa yang kita sebutkan ini adalah bolehnya. Diperbolehkan bagi seorang junub dan haid membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf Al-Quran Al-Karim tersebut kecuali apabila dia dalam keadaan suci. Wallahu a'lamu bissawab. Mengenai amalan yang rutinitas kita kerjakan yang ketika kita lupa untuk mengerjakannya bisa diganti di lain waktu. Apakah termasuk sholat duha yang bisa dikerjakan antara zuhur dan asar ketika lupa? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, secara umum ya, faedah dalam perkara ibadah adalah tauqifiyah. Kita tidak diperbolehkan untuk menambah satu jenis ibadah kecuali apabila didasari dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau tidak ada dalil maka jangan kita mengamalkan. Kenapa kita mengatakan bahwa salatul lail bisa diganti pada siang hari, pada waktu duha? Karena ada dalilnya. Kenapa kita mengatakan bacaan Al-Quran Karim yang kita tertinggal di malam hari maka kita membaca di pagi hari di waktu duha? Yang demikian diperbolehkan karena ada dalilnya. Ya. Dan itu pun dianjurkannya pada waktu duha. Kalau ada yang mengamalkannya setelah asar, kita mengatakan tidak boleh karena enggak ada dalilnya. Kenapa kita mengatakan salat subuh, salat sunnah, fajar? Apabila seorang tidak sempat mengerjakannya sebelum subuh, sebelum mengerjakan salat wajib, boleh dia kerjakan setelah salat wajib ataukah menunggu waktu duha lalu dia mengqadanya karena ada dalilnya dalam riwayat Imam Baihaqi. Nah, sehingga dalam hal ini semuanya kembali kepada dalil. Nah sekarang sholatul duha tidak dikerjakan, bolehkah diqadha? Apa dalilnya? Ya, kalau tidak dalil maka jangan kita ya membuat satu amalan yang tidak dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apakah juga termasuk sholatul isya yang dikerjakan ketika matahari? Apa ini? Sholat Isra. Apa itu sholat Isra? Isyraq mungkin ya. Sholatul Isyraq ketika matahari terbit. Ya, sebagian mereka ada yang menamakan sholatul Isyraq. Ya, ditunggu sampai tiba waktu duha lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Itu sholat duha. Itu sebenarnya sholatul duha. Orang-orang menamakan sholatul Isyraq. Sebagian para ulama mengingkari penamaan tersebut. Nah, kalau lupa apakah juga bisa dikerjakan di lain waktu yang butuhkan dalil. Sholat Isyraq termasuk dari sholatul duha. Bagaimana Ustaz ketika sholat malam yang rutin dikerjakan adalah 7 rakaat. Sebelum tidur kita kerjakan 3 rakaat. Dan sisanya ketika bangun, ya, maksudnya 4 rakaat. Qadarullah terlambat bangunnya. Bagaimana cara mengganti yang 4 rakaat ini ketika pagi hari? Apakah yang dikerjakan 5 rakaat? Ya tidak. Nah, tidak demikian keadaannya. Nah, ya, cukup dia mengerjakan 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang dimaksud yang digenapkan. Kalau yang ditinggalkan itu ganjil, maka digenapkan. Nah, tapi apabila dia telah mengerjakan sholatul lail, berapa rakaat pun tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Yang diqadha kalau dia tidak mengerjakannya sama sekali. Kalau dia tidak mengerjakan sama sekali, maka dia mengqadha pada waktu duha. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang beliau mengerjakan salat 11 rakaat. Dan itu yang sering beliau kerjakan. Terkadang kurang dari itu. Ya, dan tidak dinukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha sisanya pada waktu duha. Pada waktu duha, wallahu a'lamu bissawab. Mengenai orang yang i'tikaf, apabila ta'lim yang mana lebih afdal, duduk di majlis atau tinggal di dalam kamar yang telah dibuat oleh masing-masing peserta i'tikaf. Kalau maksudnya antum untuk tidak ta'lim, punya kegiatan sendiri di kamar atau tempat i'tikaf, kembali ke tempat i'tikaf, ya. Nah, tapi kalau maksudnya antum mengikuti ta'lim, kenapa antum ke tempat i'tikaf? Ya. Maka yang dianjurkan adalah duduk di majelis at-ta'lim. Nah, walaupun wallahu a'lam bis-shawab, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala memberikan keleluasan, ya, kepada murid-muridnya pada saat itu. Ada yang duduk di majelis dan Syekh Muqbil pun tidak mengingkari. Ada yang duduk di tempat i'tikafnya dan juga diberikan keleluasan oleh beliau rahimahullah taala. Walhasil dalam hal ini, apabila seorang hendak menuntut ilmu, maka duduk di majelis ilmu lebih utama. Nah, semakin dia mendekat ke majelis ilmu, semakin afdal berdasarkan keumuman hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hadir di majelis al-ilmu dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah, adapun kalau dia punya kegiatan yang lain, mungkin dia ingin baca Quran atau yang semisalnya, maka dia di tempat i'tikafnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah kita bacakan pertanyaan tersisa insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.